Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Lulusan pengampu mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship kelas MJ501, Ibu Rati Anggoro Wilis, SEMM CDM CPOD, dan rekan-rekan yang luar biasa. Perkenalkan saya Jilan Anissa. Saat ini saya akan mempresentasikan analisis konsep digital marketing strategi software pada beauty brand yaitu Wardah. Kita masuk ke definisi yang pertama tentang digital marketing menurut Shafei dan Catwick. Dalam bukunya yang dikutip juga pada sesi-sesi pembelajaran kita, di situ Shafei dan Catwick mengatakan bahwa penggunaan media digital, teknologi, dan data untuk menjangkau dan berinteraksi dengan audiens menggunakan berbagai perangkat digital dan platform yang berbeda dikombinasikan dengan media tradisional untuk mencapai tujuan pemasaran adalah definisi dari digital marketing. Jadi definisi ini menunjukkan bahwa pemasaran digital tidak hanya tentang menggunakan internet saja, tapi juga bagaimana kita mengelola kehadiran online secara strategis untuk mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya definisi yang kedua ada pada sesi 11. Sesi yang membahas tentang sospek. Di sini lebih menekankan aspek kreativitas dan resonansi masyarakat dengan mendefinisikan pemasaran digital sebagai penuangan ide dalam dunia digital dengan tolak ukur keberhasilan berupa seberapa banyak pembicaraan yang muncul di masyarakat atas produk yang ditawarkan atau yang sekarang kita sebut dengan viral. Seberapa viral produk tersebut. Selanjutnya adalah key role of digital marketing. Apa sih peran digital marketing? Yang pertama adalah reach, membangun kesadaran, reach out orang-orang terhadap brand di berbagai platform digital untuk menarik pengunjung. Lalu interact, berinteraksi, mendorong audiens untuk berinteraksi dengan konten kita, memberi like, komen, atau melihat tutorial make up Wardah pada Instagram, YouTube, atau platform lainnya. Lalu yang ketiga adalah convert. Tentu saja karena ini adalah pemasaran, kita memastikan bahwa interaksi tersebut berakhir pada konversi nilai, tindakan pembelian, baik melalui Shopee, TikTok Shop, atau e-commerce lainnya. Dan yang terakhir adalah engage, membangun loyalitas. Saat ini brand tidak hanya sebagai produk yang kita butuhkan, tapi sebagai teman. Bagaimana kita menjadikan konsumen itu kembali membeli produk atau menjadi advokat brand, menjadi affiliate brand pada dunia nyata. Kita lanjut ke konsep digital marketing strategi. Yang pertama adalah objektif. Di sini saya mengutip pada buku Chavez dan Catwick dengan tema yang sama, judul yang sama, tapi seri yang berbeda, yaitu seri ke-9, seri ke-7, maaf, yaitu suatu arahan strategis yang menentukan bagaimana perusahaan akan mencapai tujuan pemasarannya melalui saluran digital. Ada 4 objektif yang dikutip dari materi sesi 11 sebagai berikut. Yang pertama, memberikan arahan masa depan dengan menganalisis lingkungan baik internal maupun eksternal, serta memastikan semua aktivitas digital selaras dengan visi jangka panjang perusahaan. Yang kedua, menciptakan keunggulan kompetitif melalui pemilihan opsi strategis yang unik untuk membedakan brand seperti Wardah dengan kompetitor lain di bidangnya. Lalu yang ketiga, efisiensi sumber daya yang dengan mengidentifikasi berbagai opsi strategi pemasaran dan menilai strategi mana yang layak dikejar dan taktik mana yang tidak cocok sehingga anggaran tidak terbuang sia-sia. Dan yang terakhir, mencapai target pemasaran perusahaan dengan mendukung KPI perusahaan secara keseluruhan melalui kanal digital. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi dari digital marketing. Merujuk pada materi sesi 10, berikut adalah fungsi dari strategi digital marketing. Yang pertama, menarik perhatian konsumen. Lalu memperkenalkan merek dan layanan, memperluas jaringan pelanggan, dan yang terakhir mendorong konversi dan loyalitas. Mirip-mirip ya sama perannya. Peran fungsi ini adalah satu hal yang mungkin sama ya. Lalu yang terakhir adalah urgensi dari digital marketing. Kenapa digital marketing itu perlu? Karena strategi pemasaran digital itu terletak pada fungsinya sebagai kompas bisnis.
Jadi sebagaimana dijelaskan dalam sesi 11, strategi diperlukan untuk menentukan nih opsi strategis guna menciptakan keunggulan yang kompetitif dengan anggaran yang efisien. Tanpa perencanaan yang matang, seperti contohnya menggunakan kerangka softstack, perusahaan akan mengalami kendala transformasi digital berupa ketidakjelasan arah bisnis dan pemborosan sumber daya. Kita akan masuk ke analisis perencanaan digital marketing strategi pada Wardah menggunakan framework softstack yang pertama kali dikemukakan oleh PR Smith. Ini adalah gambaran softstack-nya. Kita tidak akan menjelaskan di sini, kita akan langsung masuk ke slide berikutnya. Jadi kita yang pertama dalam softstack adalah situasi, situation analysis. Yang pertama kita melihat kondisi saat ini. Wardah adalah pionir kosmetik halal di Indonesia, namun saat ini Wardah menghadapi tantangan dari brand lokal lainnya yang tidak kalah agresif nih secara digital seperti Something, Azarin, dan banyak lagi produk lokal lainnya yang tidak kalah gencarnya mempromosikan produknya. Yang kedua, situasi audiens. Wardah berfokus pada wanita muslim yang modern. Sesuai materi sesi 10, Wardah memanfaatkan perilaku konsumen yang sudah melek teknologi. Mungkin kebanyakan Gen Z atau milenial tahun akhir dengan sistem full digital marketing. Lalu yang terakhir adalah platform analysis. Wardah memiliki keterlibatan atau engagement yang tinggi di Instagram dan TikTok, serta menjadi salah satu top selling brand di marketplace. Jadi sebenarnya saat ini kondisinya juga sudah oke, tapi kita harus terus membangun apa ya, membangun improvement dari satu brand itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, objectives, tujuan. Yang pertama adalah improve brand awareness, meningkatkan kesadaran brand, dan ini targetnya adalah kalangan Gen Z atau mungkin sudah mulai bisa masuk Gen Alpha ya, yang sudah mau masuk SMP, SMA. Kita harus melalui dan itu dilakukan melalui pembaruan kampanye digital. Jadi mungkin sebelumnya Wardah itu menggunakan campaign Inspiring Beauty, sekarang menjadi Beauty Moves You, menyesuaikan Gen Z yang sekarang suka sekali dengan olahraga, suka dengan bergerak. Yang kedua tentu saja konversi. Bagaimana Wardah itu mencapai target konversi penjualan melalui live shopping. Ini targetnya sebesar 30% karena ternyata penjualan melalui kanal digital itu saat ini sekitar 25%. Jadi kita naikkan sedikit ke 30% dari total penjualan digital dalam 1 tahun. Kita lanjut ke kelas yang kedua, yaitu strategi. Yang pertama ada positioning. Penyeimbangan nilai religius dengan inovasi sains modern. Jadi tetap membawa ya Wardah sebagai make up brand halal Indonesia gitu. Tapi digabungkan dengan sains modern yang sejalan. Lalu ada strategic option, jadi memberikan banyak opsi untuk pembeli untuk menikmati produk dari Wardah atau kita bisa sebut juga omnichannel, menghubungkan pengalaman offline dan online seorang konsumen. Kita lanjut. Selanjutnya adalah taktik. SOST. Taktiknya ada 3, yaitu pertama dengan memanfaatkan SEO dan web, yaitu mengoptimalkan situs web agar muncul di pencarian teratas saat orang mencari tips kecantikan, brand make up, atau apapun itu yang berkaitan dengan Wardah. Atau kita bisa sebut ini dengan teknik full marketing. Lalu taktik yang kedua adalah menggunakan sosial media, membuat konten-konten edukasi ataupun konten hiburan dengan di-wrap dengan jenis konten yang mungkin sedang FYP, menggunakan musik yang sedang FYP, sehingga bisa naik, bisa ikutan FYP menjadi bahan pembicaraan dan go viral. Lalu yang terakhir menggunakan call atau influencer, bekerja sama dengan influencer yang memiliki nilai yang sama dengan brand. Contohnya ada Riri Prams, mungkin bisa Suhaib Salim, atau lain sebagainya. Sudah SOST, lalu kita bisa ke A, action. Kita eksekusi kontennya. Kita sudah menata strateginya,
Tadi sudah ada taktiknya, kita langsung eksekusi kontennya dengan penjadwalan konten harian di TikTok, Reels, Reels dengan jam tayang yang disesuaikan dengan jam aktif audiens mayoritas. Supaya begitu kita up, langsung ditangkap. Dan yang kedua dari action adalah operasional. Penggunaan tim customer service dan saat ini juga mereka punya BA-BA di sekolah itu cukup apa ya, inovatif sih. Jadi supaya lebih responsif untuk menjawab pertanyaan di DM maupun secara nyata ya di sekitar kita. Ternyata ada BA warga di sekitar kita. Itu supaya meningkatkan hubungan atau engagement antara brand dengan konsumen. Dan yang terakhir adalah kontrol. Jadi kita tetap harus mengkontrol. Dan dari kontrol ini kita akan nanti masuk lagi ke S yang pertama, ke situation analysis yang baru. Jadi di kontrol ini kita memastikan bahwa apa yang sudah kita susun itu sesuai dengan KPI kita. View-nya berapa, jumlah kliknya berapa, berapa masuk keranjang belanja, berapa dikonversi menjadi pembelian yang nyata. Lalu terakhir adalah monitoring dengan memanfaatkan alat analitik digital. Mungkin bisa untuk melihat insight di media sosial. Gitu. Dan rekomendasi strategi untuk keunggulan yang kompetitif selanjutnya, jadi itu adalah prospek yang sudah dilaksanakan nih sebenarnya. Lalu kita akan memberikan rekomendasi strategi untuk cycle prospek selanjutnya. Yang pertama adalah pemanfaatan AI, virtually try on. Dengan segala virtual color analysis dan fitur-fitur online lainnya yang saat ini sudah ada di Wardah, Wardah tetap harus terus memperkuat AI fitur sehingga tryout produk dapat dilakukan secara virtual dan tepat sama sesuai dengan kebutuhan kulit masing-masing konsumen. Lebih presisi. Sehingga volume belanja bisa meningkat karena bisa dibeli di mana saja dengan shade yang sama, shade yang sesuai. Lalu yang kedua adalah hyper personalization. Mengirimkan rekomendasi produk lewat email, WhatsApp berdasarkan tipe kulit konsumen yang terdeteksi dari data pembelian sebelumnya atau push marketing. Dan yang ketiga adalah super engage. Menjaga loyalitas dengan terus meningkatkan service excellence dan memberikan layanan yang terpersonalisasi melalui customer service, admin media sosial, atau BA-BA yang tadi sempat saya sebutkan. Jadi membangun kedekatan secara personal sehingga bisa lebih diarahkan konsumen itu untuk membeli produk Wardah. Selanjutnya adalah reference. Ini yang terakhir. Jadi saya menggunakan dua referensi utama. Yang pertama adalah bukunya Chalfie and Chadwick, Digital Marketing Strategy, Implementation and Practice. Lalu yang kedua adalah sesi pembelajaran DIE MJ 501 melalui aplikasi Adlink. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, feedback, masukan, atau apapun itu, silakan dapat menghubungi saya di nomor yang tertera ataupun email yang tertulis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Jilan Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.